Nggak, kalau galau nggak. Cuman itu buka helm gitu ya Mas ya. Pasang helm yang lain lagi itu tiba-tiba tiba-tiba itu banyak sekali PR-nya. Karena contoh ya Mas gitu ya, waktu sejak terakhir jadi menteri sama sekarang itu ada 38 peraturan Menteri Perdagangan yang saya mesti pelajari satu-satu ya Mas ya. Memastikan bahwa peraturan itu memang menjadi instrumen yang baik supaya perdagangan kita ini jalan ya Mas ya. Boleh saya ngomong agak teknikal sedikit Mas supaya teman-teman yang lain bisa lihat gitu ya. Karena kan gini ya Mas ya. Kita ini kalau kita lihat rumus GDP kita gitu ya. Satu bagian terbesar dari GDP kita itu adalah konsumsi. Tahun 2020 perhitungan sementara BPS itu konsumsi kita ini 58%. Jadi artinya jauh lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya ada yang turun kan. Investasi kita yang pernah 34%, 33%, PMTB kita itu hanya tinggal 31%. Dana pemerintah meskipun sudah dinaikkan dengan semua buat khusus buat COVID ini, ternyata cuma 9,8% ini kita government procurement kita. Nah, terus ekspor impor kita pertama kali ini baru kita positif karena kemarin itu kita positif sekitar 21 miliar dolar. Jadi kira-kira 2% dari GDP kita. Nah, jadi kalau kita lihat dari komposisi GDP tersebut, artinya ada dua nih yang urusannya sama Menteri Perdagangan. Yang satu konsumsi, gitu kan ya, yang 58% tadi itu. Yang kedua ekspor impor. Jadi ini tanggung jawab saya itu di rumus GDP yang 4 itu, yang 5 itu, saya ini yang paling besar nih exposure-nya. Jadi, Mas Febi, waktu saya lihat turun ternyata surplus perdagangan kita 2020 tidak seperti banyak orang yang menyatakan ini sesuatu yang baik, kan ya. Saya sebagai internis melihat, waduh, jangan-jangan kita kena diabetes ini, gitu loh. Diabetes itu jadi pelan kita ini semuanya. Nah, jadi saya periksa lagi ke dalam ya, Mas Febi ya. Ternyata dari impor kita yang turun sekitar 17% itu, gitu kan ya, itu 73,9% itu ada 72,9% itu atau 3/4 dari barang impor kita itu adalah bahan baku dan bahan penolong. Artinya Mas, kalau impornya terganggu, berarti bahan baku dan bahan penolongnya juga turun kan? Ya, betul. Karena turun, industrinya turun. Kalau industrinya turun, penyerapan tenaga kerja tidak ada. Karena turun, penyerapan tenaga kerja tidak ada yang belanja. Tidak ada yang mengkonsumsi, turun semua ini gitu kan ya. Makanya saya bilang ini mudah-mudahan hanya tender hanya keras saja tuh engkel saya. Tidak keram sampai saja ya Pak Menteri ya. Mudah-mudahan hanya keram aja, jangan sampai terkilir, karena kalau sampai terkilir PDB kita terganggu juga gitu loh. Jadi saya memastikan, yang pertama kali saya memastikan bahwa tata laksana impor di Kementerian Perdagangan ini saya akan perbaiki. Kenapa? Karena multiplier efek daripada bahan baku, bahan penolong, dan 16,7% itu adalah barang modal, dan hanya 10% sebenarnya barang konsumsi itu bisa terjaga. Jadi saya menjaga kualitas dari impor saya untuk memastikan industri berjalan, penyerapan tenaga berjalan, dan juga konsumsi bisa jalan. Gitu ya Mas ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.